Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 36. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Adik, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Suara mengejek dan tidak masuk akal terdengar saat beberapa sosok yang tidak bersahabat tiba-tiba menghalangi Chu Hen dan Mu Feng. Sosok yang memimpin tidak lain adalah pendatang baru nomor 1 tahun ini, Lin Tao. Ada apa? Melihat wajah Lin Tao yang sombong dan angkuh, Chu Hen menjawab dengan dingin. Mu Feng yang berada di samping bergumam dengan suara rendah, apakah ada yang perlu ditanyakan? Orang ini pasti iri karena aku lebih tampan darinya. Namun, Lin Tao bahkan tidak melihat ke arah Mu Feng. Dia menatap Chu Hen dengan tatapan main-main dan berkata dengan nada yang tak tertahankan, berikan tempatmu padaku. Ini tentu saja merujuk pada tempat untuk menjadi murid langsung mentor Silan. Hei, kataku, bukankah kamu terlalu suka menindas? Mu Feng melangkah maju untuk membela Chu Hen. Itu bukan urusanmu, pergilah. Seorang pemuda di belakang Lin Tao menegur dengan kasar. Tubuh Mu Feng bergetar. Dia terbatuk 2 kali dan menjawab dengan lemah, mengapa kamu begitu galak? Bukannya aku tidak bisa mendengarmu. Lin Tao mengabaikan Mu Feng dan terus menatap Chu Hen dengan tatapan main-main. Bagaimana jika aku tidak setuju? Chu Hen menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih mudah. Siapa tahu saat kamu bangun suatu pagi, kamu mungkin menyadari bahwa kamu kehilangan 1 kaki atau 1 lengan. Kata-kata Lin Tao penuh dengan ancaman. Mata Chu Hen berkilat dingin. Hehe, aku tidak mengerti. Aku bukan satu-satunya yang mendapat tempat. Kenapa kau hanya mencariku? Tidak ada alasan. Aku hanya tidak menyukaimu. Tidak menyukaimu. Senyum sinis muncul di wajah Chu Hen. Sepertinya dalam sebulan terakhir, ada banyak orang yang tidak menyukainya. Namun, Chu Hen tidak ingin membuang waktu di sini bersama pihak lain. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Wus! Tiba-tiba, gelombang udara yang besar bergetar, dan sebuah pedang hitam yang berat segera menghalangi di depan Chu Hen. Lin Tao memegang pedang berat di tangannya, namun dia bahkan tidak mengedipkan mata. Sudut mulutnya melengkung dengan anggun, penuh dengan penghinaan. Melihat ini, Mu Feng segera berkata, "Fak, jangan bertindak terlalu jauh. Kamu bahkan mengeluarkan senjatamu. Apakah kamu ingin membunuhku? Instrukturnya masih ada di sana. Jika kau melakukannya lagi, aku akan meminta bantuan." Lin Tao terus mengabaikannya. Pedang berat tanpa ujung di tangannya menghalangi di depan Chu Hen seperti rantai besi yang menyeberangi sungai. Jika kamu tidak menyerahkan jatahmu, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Orang tak berguna sepertimu tidak layak menjadi murid mentor Silan. Meskipun nadanya acuh tak acuh, nadanya penuh dengan agresivitas. Beberapa orang di sampingnya semuanya memperlihatkan senyum penuh kepuasan. Tepat saat Mu Feng hendak memanggil Song Chengli dan instruktur lainnya untuk membantu, hawa dingin tiba-tiba menyebar dari tubuh Chu Hen. Berdengung, ini adalah hawa dingin yang menakutkan, dan Mu Feng serta yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebelum dia sempat bereaksi, tatapan Chu Hen yang tajam dan dingin menusuk tepat ke jantung Lin Tao. Aku akan menyerahkanmu dalam hitungan ketiga. Segera pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini. Suaranya yang jernih dan berat bagaikan pisau tajam yang menusuk gendang telinga mereka. Kalau sudah tidak sanggup menanggungnya, ya sudah jangan ditanggung lagi. Merasakan aura ganas dari tubuh Chu Hen, wajah orang-orang di belakang Lin Tao langsung memucat. Bahkan Lin Tao sendiri merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Namun, sebagai raja pendatang baru tahun ini, Lin Tao, yang telah membuka 9 meridian bela diri, tidak akan semudah itu merasa takut. Berdengung. Pada saat berikutnya, gelombang energi esensial dilepaskan dari tubuh Lin Tao. Energi esensial yang cemerlang naik ke bilah pedang berat itu, berubah menjadi pola emas yang mempesona. Aura yang kuat muncul, dan aliran udara yang kacau menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Maafkan aku karena harus mengatakan ini, tapi kau telah berhasil membuatku marah. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu, dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Lin Tao mengerutkan kening, niat membunuhnya meningkat.
Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang berat tanpa ujung itu menebas secara horizontal ke arah tenggorokan Chu Hen. Apa yang terjadi di sana? Pada saat yang sama, para instruktur dan siswa yang sedang sibuk di alun-alun dikejutkan oleh keributan di sana. Tatapan mata mereka saling menyapu pada saat yang sama, dan mereka kebetulan melihat adegan Lin Tao menyerang Chu Hen. Brengsek, berhenti. Para instruktur bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan kerumunan hanya bisa menyaksikan adegan menyedihkan Chu Hen dipukuli setengah mati oleh Lin Tao segera muncul dalam pikiran mereka. Namun, pada saat kritis ini, tidak ada sedikit pun tanda ketakutan di wajah Chu Hen. Mengaum, diiringi dengan raungan naga yang rendah dan bermartabat, aura Chu Hen meningkat dengan marah tanpa peringatan apapun. Debu di tanah naik, dan gelombang kejut menyebar. Seketika itu juga, bayangan naga emas ilusi melesat keluar dari telapak tangan Chu Hen dan bertabrakan dengan pedang berat milik Lin Tao. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat terdengar di alun-alun, dan esensi sejati yang kacau dan kuat beriak keluar di antara mereka berdua. Detik berikutnya, di bawah tatapan heran dari banyak orang yang hadir, tubuh Lin Tao bergetar hebat dan matanya melebar. Pedang berat di tangannya langsung terlempar dari tangannya. Apa? Munculnya pemandangan ini membuat semua orang terbelalak. Senjata Lin Tao benar-benar terlempar oleh Chu Hen. Astaga, dia adalah nomor satu di antara pendatang baru di tahap pembukaan saluran. Namun, yang lebih mengejutkan lagi terjadi. Lin Tao terguncang hingga mundur, dan pada saat yang sama, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa apa yang baru saja dilepaskan Chu Hen adalah seni bela diri tahap transformasi inti, segel naga 9 jiwa. Bahkan jika itu hampir tidak dilakukan, itu masih cukup untuk melukai Lin Tao. Lin Tao baru bisa menstabilkan tubuhnya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Melihat pedang berat yang jatuh ke tanah, Lin Tao tidak bisa menahan amarahnya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dengung-dengung, aura yang lebih dahsyat keluar dari tubuh Lin Tao, dan di saat yang sama, aura kejam yang mencengangkan mengaduk aliran udara ke segala arah. Chu Hen mencibir, apakah kau pikir sampah seperti dirimu punya kualifikasi untuk menunjuk jari di hadapanku? Apa katamu? Begitu suaranya jatuh, Chu Hen segera melesat keluar. Sosoknya seperti hantu, dan langkah kakinya menyilaukan mata. Pupil mata Lin Tao mengecil tanpa sadar. Sebelum dia sempat melakukan tindakan balasan, Chu Hen sudah tiba di sisi kiri lawannya. Dengan kecepatan kilat, dia mengangkat kakinya dan menendang, mendarat tepat di lutut kiri Lin Tao. Ledakan. Suara pendaratan yang keras bagaikan palu berat yang menghantam hati orang banyak, dan pupil semua orang bergetar. Mata Lin Tao hampir keluar dari rongganya, dan rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Kaki kiri Lin Tao tertekuk ke dalam pada sudut hampir 90 derajat, dan tulang di lututnya hampir hancur. Ah! Teriakan yang sangat memilukan keluar dari mulut Lin Tao. Wajahnya merah keunguan, dan pembuluh darahnya pecah. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Bunuh dia untukku. Lin Tao meraung marah pada beberapa pengikut di belakangnya. Akan tetapi, beberapa di antara mereka ketakutan setengah mati, dan mereka saling memandang bagaikan burung yang terkejut oleh bunyi dentingan busur panah. Dasar bodoh keras kepala. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen, dan dia menamparkan wajah lawannya dengan punggung tangannya. Ledakan. Lin Tao langsung terpental akibat tamparan Chu Hen, dan dia berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Darah dan gigi yang patah menyembur keluar, dan separuh wajah Lin Tao langsung membengkak. Segala macam rasa sakit yang hebat menyerang setiap bagian tubuhnya, dan Lin Tao mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia menatap Chu Hen dengan kebencian dan ketakutan, lalu kepalanya miring ke samping, dan dia pingsan. Keheningan yang mematikan. Alun-alun yang luas itu menjadi sunyi. Udara seakan membeku, wajah semua orang pucat, dan hati mereka bergetar saat melihat pemandangan di depan mereka. Dia benar-benar kejam. Dia dipukuli sampai-sampai ibunya tidak dapat mengenalinya. Tak seorang pun menyangka Chu Hen memiliki kekuatan seperti itu, dan terlebih lagi tak seorang pun menyangka bahwa peraih peringkat pertama tahun ini akan mengalami patah kaki hanya dalam beberapa gerakan, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dua orang lainnya yang juga memperoleh posisi murid langsung mentor Silan, Li Huiye dan Zhou Lu, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Saat ini, Zhou Lu masih ragu apakah Chu Hen memiliki kekuatan pembukaan saluran tahap 9. Dalam sekejap mata, dia mendapatkan buktinya. Mu Feng, yang paling dekat dengan Chu Hen, memasang wajah kosong. Ia berkedip beberapa kali dengan linglung, dan berkata, benar-benar kakinya patah.
Berani sekali kau bertindak di sini. Setelah hening sejenak, beberapa mentor bergegas menghampiri mereka untuk mengajukan pertanyaan. Salah satu dari mereka menunjuk Chu Hen dan berkata, ikuti aku ke ruang disiplin. Ini baru hari pertamamu di akademi, dan kau sudah bertindak sembrono. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Tepat saat Chu Hen hendak menjelaskan, sebuah suara lembut terdengar. Tunggu, Guru Song Cheng. Semua orang terkejut. Yang berbicara adalah Song Cheng Li. Dia berkata, kita semua melihat dengan jelas apa yang terjadi tadi. Chu Hen bukanlah orang yang mengambil langkah pertama. Itu hanya pembelaan yang sah. Pembelaan yang sah. Mendengar ini, semua orang semakin terkejut. Song Cheng Li jelas-jelas membela Chu Hen. Tentu saja apa yang dikatakannya bukan tanpa alasan. Semua orang melihat dengan jelas bahwa Lin Tao adalah orang yang melakukan gerakan pertama. Namun sejujurnya, tindakan Chu Hen agak terlalu kejam. Paling tidak, Lin Tao harus berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan sebelum ia bisa pulih sepenuhnya. Terima kasih, Mentor Cheng, kata Chu Hen dengan sedikit rasa terima kasih. Song Cheng Li tersenyum tipis, mari kita bicarakan masalah ini. Jika kamu benar-benar bertindak gegabah di akademi di masa depan, aku juga akan menghukummu. Saya mengerti, Mem, tidak ada yang lain. Pergi.